Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman petani semua, berjumpa lagi di channel vlog pertanian. Oke teman-teman, pada kesempatan video kali ini saya sedang berada di lahan cabai milik saya. Ini adalah cabai bibit new caliber, cabai rawit setan atau cabai rawit merah. Ini tanaman sudah berumur 35 hari setelah pindah tanam. Oke teman-teman, pada kesempatan video kali ini saya akan membahas cara pemupukan ataupun pupuk yang cocok di musim kemarau seperti ini. Seperti yang teman-teman ketahui bahwa pupuk memang tidak bisa lepas dari tanaman kita, karena pupuk adalah sebagai media agar tanaman kita bisa tumbuh subur dan berbuah lebat. Tapi di sini saya akan membahas bagaimana cara pemupukan di musim kemarau seperti ini, khususnya untuk tanaman yang berumur di fase vegetatif ataupun di umur 0 sampai 40 hari setelah pindah tanam. Oke, langsung saja teman-teman untuk pemupukannya. Di sini saya sudah melakukan pemupukan 3 kali, yaitu dengan menggunakan metode kocor. Dan selain metode kocor, pemupukan juga bisa dilakukan menggunakan metode semprot ataupun spray. Jadi di sini saya akan membahas pupuk apa saja yang bagus untuk digunakan di musim kemarau seperti ini. Yang pertama adalah pupuk dengan merek dagang itu Yaramila, NPK Yaramila 1616 dengan kandungan N sebesar 16, fosfornya 16 dan kaliumnya adalah 16. Jadi teman-teman, untuk metode pupuk kocor teman-teman bisa menggunakan pupuk Yaramila 1616. Itu adalah produk dari PT Merauke. Ataupun teman-teman bisa menggunakan pupuk yang serupa. Yang penting adalah pupuknya dengan kandungan NPK itu 1616. Teman-teman harus dikocorkan, itu karena saya juga belum pernah mencoba untuk dispray kalau untuk NPK 1616 itu, karena memang kayaknya di kemasan juga untuk rekomendasinya itu untuk dikocor. Nah kemudian teman-teman, selain pupuk NPK 1616 juga teman-teman bisa menambahkan kalsium pada saat melakukan pengocoran. Kemudian teman-teman juga bisa menambahkan asam humat ataupun humid acid. Humid acid itu kegunaannya untuk memperkeras batang tanaman kita dan agar tanaman kita tidak mudah terserang penyakit. Selanjutnya untuk pupuk spray ataupun penyemprotan, teman-teman bisa menggunakan pupuk dari PT Merauke juga, yaitu saya biasanya menggunakan pupuk magnesium sulfur ataupun MAGS. Itu pupuk dengan kemasan 1 kiloan, teman-teman bisa melakukan ataupun teman-teman bisa dengan metode spray. Untuk dosisnya, untuk dosis pupuk MAGS itu untuk tangki 16 liter teman-teman bisa menggunakan 2-3 sendok makan. Kemudian teman-teman juga bisa menambahkan kalsium ataupun teman-teman bisa menambahkan humid acid juga agar tanaman teman-teman tetap sehat. Kemudian untuk pupuk selanjutnya, untuk spray teman-teman juga bisa menggunakan pupuk MKP, itu khusus untuk tanaman yang sudah memasuki fase generatif untuk pembungaan dan pembuahan. Itu kandungannya adalah fosfor dan kalium. Teman-teman juga bisa menggunakan pupuk itu untuk melakukan spray. Untuk dosisnya sama, itu 2-3 sendok makan per tangkinya. Kemudian teman-teman juga bisa menambahkan nutrisi ataupun pupuk daunnya, karena pupuk MKP itu hanya terdiri dari fosfor dan kalium. Ini teman-teman, cabai saya ini sudah dikocor sebanyak 3 kali. Karena masih fase vegetatif, jadi saya baru menggunakan pupuk Yaramila 1616. Kemudian saya juga menambahkan Ambition untuk pengocorannya agar perakarannya juga tetap sehat, dan saya juga menambahkan fungisida.
Jadi teman-teman silakan kalau mau mencoba kocor fungisida juga bisa, teman-teman juga bisa menambahkan fungisidanya. Untuk fungisidanya saya merekomendasikan fungisida yang cara kerjanya itu adalah sistemik, agar perakaran tanaman kita juga tetap sehat. Kemudian untuk teman-teman yang tanamannya sudah memasuki fase generatif ataupun pembungaan, teman-teman bisa menambahkan pupuk dengan kalium tinggi dan fosfor tinggi. Tapi jika di musim kemarau seperti ini, teman-teman juga bisa menggunakan pupuk dengan kandungan nitrogen. Cuma untuk fase generatifnya teman-teman, untuk kandungan nitrogennya jangan terlalu banyak, usahakan teman-teman menggunakan pupuk dengan kandungan nitrogen itu yang lebih rendah. Misalkan fosfornya lebih tinggi ataupun kaliumnya lebih tinggi, yang penting untuk nitrogennya itu teman-teman diusahakan kandungannya lebih rendah, agar pembungaan ataupun pembuahan pada tanaman teman-teman itu bisa maksimal. Karena ketika teman-teman menggunakan pupuk dengan kandungan nitrogen yang terlalu tinggi, ketika teman-teman tanamannya sudah memasuki fase generatif, itu daunnya ataupun tanamannya itu semakin subur, cuma untuk pembungaan dan pembuahannya itu kurang. Makanya teman-teman harus menggunakan pupuk dengan kandungan fosfor dan kalium yang lebih tinggi. Dan teman-teman juga bisa menambahkan kalsium. Untuk rekomendasi pupuknya mungkin seperti itu teman-teman. Tadi ada NPK Yaramila 1616, itu jika teman-teman di tempat teman-teman ada. Kalau memang tidak ada, teman-teman bisa menggunakan pupuk yang lain dengan merek yang lain, teman-teman juga bisa menggunakan. Banyak pupuk dengan kandungan 16-16-16. Yang penting untuk teman-teman perlu diingat bahwa ketika teman-teman tanamannya di fase vegetatif, teman-teman usahakan untuk pupuknya dengan kandungan nitrogen yang lebih tinggi. Tapi kalau teman-teman tanamannya memasuki fase generatif ataupun masa pembungaan dan pembuahan, teman-teman harus mengurangi kadar nitrogennya dan lebih banyak untuk fosfor dan kaliumnya. Karena untuk nitrogen itu kegunaannya untuk merangsang perakaran perakaran daun dan cabang baru. Jadi untuk buahnya itu kurang. Tapi untuk fosfor dan kaliumnya itu untuk membantu perakaran, pembuahan dan pembungaannya, dan agar tidak buah ataupun bunganya tidak rontok. Jadi untuk musim kemarau seperti ini teman-teman bisa melakukan pengocoran pupuk. Kalau saya merekomendasikan untuk dikocor, jangan di sistem tugal, karena penyerapannya itu lumayan lama kalau sistem tugal. Jadi teman-teman usahakan untuk dikocor saja ataupun dispray agar penyerapannya lebih cepat teman-teman. Nah teman-teman, tanaman saya ini umur 35 hari setelah pindah tanam, ini sudah dikocor sebanyak 3 kali menggunakan pupuk Yaramila 1616. Silakan teman-teman kalau di tempat teman-teman ada pupuk Yaramila, teman-teman bisa menggunakan pupuk Yaramila. Kalaupun tidak ada, teman-teman bisa menggunakan pupuk lain. Nanti ini pengocoran selanjutnya saya baru menggunakan pupuk dengan kandungan fosfor dan kalium yang lebih tinggi. Oke teman-teman, mungkin seperti itu dulu video dari saya. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya dari channel Vlog Pertanian. Terima kasih.